Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Bu Eka? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ati. Alhamdulillah sehat. Bu Ati gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, kabar baik Bu Eka. Terima kasih Bu Eka sudah memenuhi undangan saya untuk kita ngobrol-ngobrol sekarang. Kita, Sama-sama Bu Ati. eh, kita ngobrol nggak lama, sebentar aja, 20 menitan cukup lah. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita omongin pada siang hari ini? Ini Bu Ati, sebenarnya saya butuh teman diskusi atau teman ngobrol. Gimana sih caranya biar jadi guru yang menyenangkan gitu, supaya kita bisa melakukan pembelajaran yang juga menyenangkan, agar Wow. murid-murid kita itu antusias waktu kita ada di dalam kelas dan memberikan pembelajaran gitu. Soalnya saya tuh sering dikasih atau mendapatkan jadwal mengajar tuh jam terakhir. Nah, karena di jam terakhir itu kan ya namanya jam siang, sisa-sisa Mm-mm. tenaga mereka. Jadi ada saja murid yang menunjukkan ketidakantusiasannya gitu. Sepertinya nggak tertarik atau gimana lah ya. Seperti itulah Bu. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Bu Eka dapatkan dari percakapan pendek kita ini apa? Ya, saya ingin dapat inspirasi, ide ataupun solusi apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi guru yang menyenangkan agar saya bisa memberikan pembelajaran yang juga menyenangkan supaya murid-murid saya antusias gitu Bu. Murid-muridnya antusias ya? Ya kan kalau Eh, ya ya, nggak apa-apa terus Bu Eka. ya Hmm. kan harapan saya kalau mereka antusias atau dalam pikiran saya itu kalau murid saya antusias berarti mereka mengikuti proses pembelajaran saya dengan maksimal dan dengan harapan eh, materi atau pembelajaran yang saya lakukan atau saya berikan itu mereka terima juga dengan maksimal gitu Bu. Ya, berarti mereka bisa menerima secara maksimal. Iya, Kalau dari pengamatan Bu Eka, iya. kira-kira seperti apa eh, keberhasilannya? Maksudnya pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa antusias itu seperti apa? Ya pembelajaran yang bisa diikuti siswa dengan bahagia gitu. Dengan bahagia ya. Ya, kadang kan kalau dalam pandangan saya, siswa yang mengikuti pembelajaran yang kurang antusias itu saya perhatikan atau saya amati mereka di dalam kelas atau berada di dalam proses pembelajaran saya, tapi sepertinya tidak mengikuti secara penuh gitu. Jadi badannya di mana atau raganya di mana, pikirannya kemana-mana gitu. Ya, jadi anaknya ada di kelas Bu Eka, sementara pikirannya sudah traveling kemana-mana ya. Ya, begitulah kurang lebih Bu. Oke, menurut Bu Eka, kesempatan apa yang Bu Eka miliki sekarang ini? Kesempatan yang saya miliki sekarang itu ya mungkin kesempatan untuk belajar. Nah, belajarnya ini ya menggali informasi untuk solusi masalah yang saya hadapi itu dari berbagai sumber, mempelajari strategi-strategi yang mungkin bisa saya lakukan atau bisa saya aplikasikan dalam pembelajaran saya. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, mungkin mencari tahu penyebab apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak antusias gitu Bu. Maaf ya Bu, ini saya batuk Bu, jadi Oh, nggak apa-apa, santai aja Bu Eka. suara-suara batuk. Jadi mencari tahu penyebabnya, terus menggali informasi, eh, terus BK juga terus belajar belajar untuk mengembangkan diri ya. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, jika 10 itu yang paling bagus, di mana posisi Bu Eka sekarang kira-kira berada dalam pencapaian tujuan ini? Eh, 5 sepertinya. 5. Iya, 5, karena apa 5? 5 karena begini, misal nih dari 25 siswa yang saya ajar Ya. atau yang mengikuti proses pembelajaran saya, itu
menurut saya banyak yang kurang antusias gitu tuh. Dari 25 itu kadang yang kurang antusias bisa 9, bisa 10 orang gitu. Pokoknya di atas 5 gitu. Kemudian Aja. sehingga saya Mm-mm. belum melakukan apa ya, usaha yang maksimal untuk mengatasi hal itu. Makanya saya menyimpulkan sepertinya saya masih di 5 atau 5 masih ketinggian malah. Nggak apa-apa Bu Eka. Berarti ya menurut Bu Eka penilaian Bu Eka ada di level kelima ya. Nah, Iya. kira-kira eh, kekuatan atau kemauan apa yang Bu Eka dalam mencapai tujuan itu, dalam mencapai tujuan yang Bu Eka inginkan ini. Oke, kekuatan. Hampir hampir sama nggak sih sama ini Bu, sama kesempatan? Bisa, bisa. Kekuatan, Bisa ya. kesempatan apa yang bisa? Eh, yang pasti kekuatan utama saya itu saya mau belajar. Ya. Saya mau belajar, saya mau introspeksi diri gitu. Kemudian saya punya kesempatan untuk belajar dari internet atau dari banyak sumber, atau saya juga bisa belajar dari guru-guru lain yang lebih senior, yang juga mengajar mata pelajaran yang serumpun dengan saya, atau Hmm. guru-guru yang memang sudah berhasil melakukan strategi-strategi yang bisa membuat proses pembelajaran jadi menyenangkan. Menurut saya seperti itu. Berarti mereka mau belajar, mencoba introspeksi diri, terus berkolaborasi dengan guru-guru senior yang telah menerapkan pembelajaran seperti ini ya. Jadi Ya. seperti itu. Kira-kira kemungkinan yang akan Bu Eka ambil seperti itu ya. Nah, apa solusi menurut Bu Eka terkait dengan agar tujuan ini bisa tercapai? Hmm, pertama saya harus apa ya, memutuskan untuk komitmen mencari solusi atau mencari strategi-strategi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Karena gini Bu, kalau menurut saya, ketika kita ingin melakukan perubahan itu biasanya kan tantangan utama dari diri kita sendiri itu ketidakkonsistenan diri ya Bu. Kadang kita Ya. semangatnya kendor, kadang ya sudahlah gitu. Akhirnya nanti tertunda lagi atau nanti tidak terselesaikan lagi. Nah, jadi solusinya pertama saya harus menumbuhkan komitmen dan konsistensi di dalam diri saya untuk mencari solusi-solusi yang bisa menyelesaikan masalah yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Jadi mencari strategi-strategi, terus konsistensi ya Bu Eka ya, yang saya Iya, tangkap dari Bu Eka bilang tadi dan komitmen. iya. Eh, Kira-kira apa rencana Bu Eka dalam mencapai tujuan itu? Rencana ya. Pertama mungkin saya fokusnya mencari tahu penyebab dulu. Penyebab apa yang menyebabkan murid-murid saya yang tidak antusias itu. Mhm. Ya, bagaimana mungkin latar belakang keluarga mereka, mungkinkah itu mempengaruhi keantusiasan mereka, kemudian mungkin circle pertemanan mereka ya, mungkin yang sejenisnya seperti itu. Kemudian uh, saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru senior yang Mhm. mengajar mata pelajaran serumpun atau yang telah berhasil menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Atau mungkin kalau memang dibutuhkan, saya akan minta tolong salah satu rekan sejawat saya untuk menjadi observer ketika saya mengajar. Jadi saya tahu gitu apa yang maksudnya apa hal baik yang sudah saya lakukan atau apa hal yang harus saya pertahankan, kemudian apa yang harus saya ubah atau saya perbaiki seperti itu Bu. Oke. Nah, dari tadi katanya kan
mencari tahu, itu usaha Bu Eka ya, mencari tahu, maksudnya rencana Bu Eka mencari tahu penyebab latar belakang keluarga, circle pertemanan mereka, siswa, terus Ya. yang kedua berkolaborasi dengan guru senior yang serumpun, sesama guru bahasa Inggris, terus berkolaborasi dengan guru senior sesama bahasa Inggris terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan, seperti apa siswa yang sangat antusias dengan pembelajaran kita gitu kan. Terus yang ketiga, menggunakan observer dengan tujuan supaya Bu Eka tahu kelemahan dan apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran Bu Eka. Nah, dari ketiga ini, mana yang Bu Eka prioritaskan dalam melaksanakan tujuan ini? Dari tiga hal yang dari tiga rencana yang saya sebutkan tadi, mungkin Mm-mm. fokus atau prioritas saya itu saya lebih fokus ke dua hal dulu Bu. Yang pertama yang pastinya mencari tahu penyebab gitu. Kemudian yang kedua berkolaborasi dengan guru senior yang mata pelajarannya serumpun dan berhasil Oke. menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, berarti Bu Eka prioritaskan pada yang pertama mencari tahu penyebab latar belakang mereka, terus yang kedua berkolaborasi dengan guru senior. Nah, strategi apa yang Bu Eka gunakan dalam eh, mencapai tujuan ini? Um, Tadi karena dua hal tadi yang fokus yang saya prioritaskan ya. Kalau Ya, untuk mencari tahu penyebab, uh, mm-mm. itu mungkin saya bisa bertanya juga dengan guru mata pelajaran lain, apakah siswa-siswa saya yang kurang antusias itu begitu juga dengan guru mata pelajaran lain atau dengan saya saja. Kemudian ya Mm-mm. menggali informasi dari orang-orang terdekat siswa-siswa tersebut atau dari teman-teman sekelasnya atau teman-teman sepermainannya seperti itu. Kemudian kalau Mm-mm. untuk yang berkolaborasi dengan guru mata pelajaran serumpun yang senior dan berhasil menciptakan pembelajaran kan, ya saya mungkin berdiskusi dengan beliau-beliau, kemudian belajar dari mereka apa saja yang pernah mereka lakukan, strategi apa saja yang mereka terapkan gitu. Pokoknya cara-cara yang pernah mereka lakukan dan saya akan berusaha atau mencoba mengaplikasikannya di dalam kelas saya. Iya, berarti kopas strategi yang Iya, teman-teman lain ya. Ha, oke, Bu Eka. ATM Nah, gitulah Bu. eh, terkait dengan jangka waktu, kira-kira berapa lama Bu Eka melaksanakan tujuan ini? Maksudnya dalam pelaksanaan strategi yang Bu Eka sampaikan tadi. Uh, Rencananya sih rentang waktu atau jangka waktunya ini mau saya bagi jadi dua gitu Bu. Yang pertama di tahap Hmm, perencanaan dan pelaksanaan. iya. Kalau di perencanaan itu kegiatan yang akan saya lakukan itu ya berkolaborasi dengan guru senior tadi, belajar dari Mm-mm. mereka dan membuat perencanaan yang akan saya lakukan di dalam kelas. Nah itu kayaknya saya butuh waktu 2 minggu. Oke, 2 minggu ya. Nah, Mm-mm. kemudian pelaksanaannya akan saya lakukan 1 bulan setelah itu gitu Bu. Dan akan Oh, saya 1 bulan coba sekali. akan saya coba selama 3 bulan untuk apa ya dievaluasi kembali atau direfleksi kembali bagaimana tingkat keberhasilannya seperti itu. Oke, berarti pada tahap perencanaan mereka akan melaksanakan lebih kurang waktu 2 minggu dan pada saat pelaksanaan berarti mereka melaksanakan lebih kurang 3 bulan ya untuk melihat hasilnya ya. Iya ya. Nah, eh, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini menurut Bu Eka? Ya, karena fokus saya tadi masalahnya adalah ketidakantusiasan siswa saya dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi ukuran keberhasilan menurut saya yang saya harapkan itu perubahan perilaku siswa-siswa yang menunjukkan ketidakantusiasan itu berubah menjadi antusias seperti itu. Oke, berarti indikator keberhasilannya adalah perubahan perilaku dari mereka yang tidak antusias menjadi
antusias atau sangat antusias sekali saat belajar dengan Bu Eka ya. Nah, Iya, eh, berarti kan itu sudah ada ukuran keberhasilannya ya Bu Eka ya. Nah, gimana dengan komitmen? Kapan Bu Eka akan memulai kapan Bu Eka akan memulai eh, perencanaan ini? Mulai dari perencanaan ya Bu Eka ya. Kapan Bu iya. Eka kira-kira mulai akan melaksanakan perencanaan ini? Sepertinya saya akan mulai minggu depan insya Allah. Minggu depan ya? Minggu Iya, depan? karena harus segera ini sepertinya. Karena kalau enggak, saya sendiri yang pusing. Iya, karena makin lama makin nggak itu ya. Iya, Oke, jadi nah kira-kira siapa yang akan membantu BK dalam konsisten atau menjaga komitmen ini supaya memang minggu depan mulai gitu, terus 2 minggu persiapan gitu. Nah, siapa kira-kira yang mengingatkan Bu Eka dalam menjaga komitmen ini supaya bisa Bu Eka laksanakan? em, sebelum sebelum menentukan siapa yang menjaga komitmen itu sepertinya saya lebih dulu akan menyampaikan rencana saya itu ke waka kurikulum. Kemudian nanti saya sampaikan ke guru mata pelajaran lain yang serumpun. Jadi sepertinya saya butuh waka kurikulum dan juga guru mata pelajaran yang serumpun itu untuk terus mengingatkan saya supaya komitmen dengan tujuan dan rencana saya. Seperti itu. Oh gitu, berarti sebelum ini dieksekusi, dieksekusi, sebelum ini Ya, dilaksanakan, berarti Bu Eka diskusi dulu dengan wakil kurikulum dan guru yang serumpun tadi ya, dan beliau langsung yang mengingatkan Bu Eka untuk konsisten menjaga, maksudnya melaksanakan apa yang Bu Eka rencanakan ini. benar Ibu. Yes, nah Bu Eka, kita ini sudah hampir di akhir sesi nih. Ya, Eh, apa yang Bu Eka dapatkan dari kegiatan kita ini? saya mendapatkan pencerahan. Sepertinya mungkin seperti itu ya, Bu. Karena kan tadinya saya tuh galau, bingung, saya harus harus gimana gitu. Saya nggak tahu mesti ngapain gitu. Dan setelah sesi percakapan ini saya jadi tahu saya harus ngapain gitu. Dari masalah yang saya hadapi itu atau masalah yang membuat saya galau, saya jadi tahu. Oh, berarti setelah ini saya mau apa? Kemudian yang harus saya lakukan setelah ini apa? Gitu. Seperti itu, Bu. Jadi Bu Eka sudah tahu ya, sudah mendapatkan solusi lah kira-kira. Jadi kesulitan Bu Eka sudah mulai dapat diatasi. Tinggal Bu Eka yang akan melaksanakan lagi sesuai dengan komitmen tadi ya Bu Eka ya. Iya, Bu. Oke Bu Eka, terima kasih atas diskusi kita atau sharing kita, ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Semoga Bu Eka dapat melaksanakannya dan saya tunggu info hasil dari pelaksanaan tadi itu seperti apa. Sip, Oke, Bu. terima kasih Terima Bu kasih Eka. juga. Iya. Ya, sampai jumpa lagi Bu Eka. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam arti Jadi ya. apa perasaan? Perasaannya kan setelah di coaching? Nah, ya senang sih. Senang ada teman ngobrol. Iya, agak ilmiah lah jawabannya. Ya senang karena mendapatkan pencerahan atau solusi dari masalah yang tadinya nggak tahu harus ngapain, jadi tahu langkah apa yang harus dilakuin. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Eka. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ati karena sudah bersedia meluangkan waktu pada siang hari ini untuk ngobrol-ngobrol ya Bu. Kita Iya. nggak lama kok ngobrolnya, kurang lebih ya 15 atau 20 menitan begitu. Nah, Oke. untuk obrolan singkat kita, kira-kira yang mau Ibu Ati omongin apa nih? Aduh, saya ini, saya ini kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran proyek di sekolah. Nah, kebetulan ini kan saya Bu Eka ini kan wakil kurikulum di sekolah.
Oh ya. Jadi selama ini kami kan sudah melaksanakan pembelajaran proyek itu atau P5 itu sudah ini tahun ketiga kami. Nah, 2 tahun ini tahun ketiga, 2 tahun di kebelakang itu, 2 tahun mundur itu semuanya saya mengerjakan sendiri. Dalam artian memang modul saya buat, tahapan-tahapan yang mengajar saya buat, idenya juga saya yang apa menentukan. Nah, sekarang saya inginnya maunya ada sebuah tim yang bertanggung jawab terhadap masing-masing tema yang akan diterapkan di sekolah. Nah, seperti itulah Bu Eka yang saya pikirkan, yang saya bingungkan selama ini. Oke Bu. Nah dari masalah yang Bu Ati sebutkan barusan nih, kira-kira Mm. Bu Ati itu dari obrolan kita siang ini eh, ingin mendapatkan apa? Apa tujuannya gitu loh? Eh, Kayak mana ya? Agar saya itu bisa dengan mudah dapat melaksanakan, misalnya kami dengan mudah dapat melaksanakan pembelajaran proyek itu tanpa ada gangguan dan hambatan dari apapun gitu. Terus yang pengennya lagi sekolah itu dapat melaksanakan pembelajaran proyek itu dengan baik. Terus eh, kira-kira saya bingung saya mulai dari mana ini. Nah, itu makanya yang saya pikirkan dari tadi gitu. Oke, jadi harapan Bu Ati itu di sekolah Bu Ati itu P5 bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa ada hambatan yang berarti begitu ya kurang lebihnya ya Iya, Bu ya. dan itu semuanya tim yang melaksanakan. Nah, seperti itu. Gitu ya Bu. Mm. Kalau dari pengamatan Bu Ati nih, kira-kira seperti apa sih proses pembelajaran proyek yang bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah gitu? Yang pastikan saat kita dimulai dari penyusunan panitiaan, maksudnya yang bertanggung jawab atau koordinator lah, disebut koordinator lah ya, masing-masing dari tema gitu. Nah, pembagian tugasnya seperti apa, terus koordinatornya jelas, fasilitatornya jelas gitu. Terus selanjutnya fasilitator dan koordinator yang akan membuat modul itu dapat membuat skenario pembelajarannya sekalian gitu. Jadi memang istilahnya dari mereka untuk mereka dan hasilnya juga jelas nanti. Jadi seperti itu. Oke, berarti menurut Bu Ati itu untuk melaksanakan pembelajaran proyek dengan maksimal dan baik di sekolah itu pertama harus dimulai dari pembentukan kepanitiaan atau penunjukan Mm-mm. koordinator pada setiap tema dengan jelas sehingga nanti mereka atau setiap proyek atau setiap tema itu ada yang bertanggung jawab membuat skenario prosesnya gitu ya Bu ya Iya, supaya nanti hasilnya betul. juga jelas begitu ya. Mm-mm. Oh, gitu. Maaf nih Bu Ati saya batuk ya. Ya, Bu Eka, nggak apa-apa. Nah ini misalnya nih kalau diskalakan dalam bentuk angka dari 1 sampai 10, nah kira-kira Hmm. sekarang di level berapa pelaksanaan pembelajaran proyek yang sudah terlaksana di sekolah Bu Ati? Kalau maksimalnya 10, berarti sekolah kami pelaksanaannya masih di level 5. 5 kayaknya. Karena selama ini masih belum maksimal, BK, Oh dalam gitu. pelaksanaannya. Jadi pembelajaran proyek itu masih bersifat kayak satu arah gitu. Jadi guru sekedar karena modulnya kan adopsi kan, misalnya satu orang yang buat gitu. Jadi eh, fasilitator para fasilitator itu kayaknya sudah nggak selesai ngasih materi ya sudah, ngasih modul ya sudah gitu. Jadi kayaknya memang belum maksimal lah pelaksananya di sekolah gitu. Oke, tadi Bu Ati sampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran P5 di sekolah masih di level 5.
Nah, Mm-mm. jika di levelkan atau diskalakan itu level maksimal 10. Nah, kira-kira Mm-mm. Bu Ati itu ingin melakukan atau mengupayakan perbaikan itu atau perubahan ke arah yang lebih baik itu di level berapa? Saya nggak mau muluk-muluk ya Bu Eka. Maksudnya dengan tim aja udah bergerak gitu, sudah mulai merancang dan membuatnya. Mhm. Untuk tahap awal ini saya maunya mereka minimal dapat level 7 lah. Di level Oh, 7 tujuh. itu sudah termasuk kategori baik menurut saya Oke, untuk saat ini. mudah-mudahan Ha. segera terwujud ya, Bu. Nah, Mm-mm. dengan harapan Bu Ati yang sudah Ibu Ati sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa Bu Ati lakukan atau apa yang akan Bu Ati lakukan untuk mewujudkan itu agar pelaksanaan pembelajaran proyek di sekolah yang tadinya levelnya 5 bisa naik ke level 7. Hmm. Nah, di sini saya mulai sedikit agak bingungnya. eh Karena untuk menemukan solusinya, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan agar pelaksanaan pembelajaran proyek ini dapat berjalan dengan baik gitu. Ini yang masih saya bingungkan Bu Eka. Nah, kira-kira Bu Ati udah dapat gambaran solusinya belum itu? Belum ya? Eh, Atau mung- strateginya gitu? Mungkin di sini saya akan mengajak guru-guru. Ya mungkin yang pertama dulu saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah ya Bu Eka ya. Oke. Karena agar ada dasar saya dalam melaksanakan sebuah kegiatan gitu. Apalagi ini project ini kan termasuk ke dalam kurikulum yang ada di sekolah kami. Nah, terus saya eh, membentuk susunan penugasan tim, misalnya siapa yang sebagai koordinator tema, Ya. misalnya koordinator tema, terus siapa yang akan menjadi fasilitatornya. Nah, siapa aja yang terlibat dalam tema ini, misalnya tema A, tema B, atau tema C. Nah, selanjutnya dari fasilitator dan koordinator tadi, mereka akan membuat sebuah modul. Nah, kemungkinan seperti itu membuat sebuah modul. Terus apa langkah-langkah yang akan kita terapkan, yang akan kita kerjakan di sekolah gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang sesuai lah dengan keadaan sekolah kami. Jadi nggak muluk-muluk BKI sesuai dengan sekolah kami lah gitu. Nah, yang pasti ajak guru semua itu berkolaborasi agar mau terlibat dan hasilnya bisa baik gitu. Baik, Bu. Berarti Hmm. beberapa upaya yang akan Bu Ati lakukan untuk Mm-mm. berusaha menaikkan level Mm-mm. pelaksanaan pembelajaran proyek di sekolah yang awalnya menurut Bu Ati masih di level 5 menjadi 7. Itu Mm-mm. pertama melakukan koordinasi dengan kepala sekolah ya. Iya. Kemudian membentuk tim atau penanggung Mm-mm. jawab. Kemudian lagi berkolaborasi dengan beberapa orang guru. Kemudian ya, kemudian ya merencanakan semaksimal mungkin supaya pelaksanaannya maksimal dan menghasilkan hasil yang maksimal juga gitu ya. Iya betul, ya Bu Eka. Saya Ya, gatal sekali. boleh minum dulu Bu Eka nggak apa-apa. Iya, baik Bu. Eh, dari beberapa langkah atau upaya yang sudah Bu Ati sebutkan tadi, nah menurut Bu Ati eh, bisa tidak Ibu Ati melakukannya secara maksimal? Harusnya bisa ya Bu Eka. Harusnya bisa. Kalau saya mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, harusnya saya bisa melaksanakannya. Karena selama ini kan, eh, menurut saya belum pernah mencoba melakukan hal seperti itu gitu. Baik. Nah ini kira-kira dalam rencana Bu Ati atau dalam gambaran-gambaran pikiran Bu Ati ini kira-kira kapan akan dilaksanakan Ibu? Hmm, Harusnya secepatnya sih, karena eh, kalau menurut jadwal sekolah kami
waktu pembelajaran proyek itu udah dimulai di bulan September. Berarti sebelum itu saya sudah harus melaksanakan ini. Kami sudah harus berdiskusi tentang ini. Ya secepatnya Bu Eka agar Oke. semuanya bisa dikemas dengan baik lah, agar hasilnya baik gitu. Oke. Tadi kan ada beberapa upaya yang sudah Bu Ati sebutkan tadi ya, yang rencananya Mm-mm. akan dilakukan. Nah, itu Mm-mm. dari beberapa rencana yang sudah disebutkan tadi, kira-kira mana yang lebih dulu akan Bu Ati lakukan? Yang pasti saya berdiskusi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Terus saya merumuskan susunan ke penugasan untuk timnya nanti. Oke. Kira-kira kapan pastinya akan dilakukan itu yang akan lebih dulu dilakukan tadi? Ya, berdiskusi dengan kepala sekolah, insya Allah saya lakukan dalam minggu ini. Saya lakukan dalam minggu ini karena ini kan perencanaannya kan harus segera dilakukan ya Bu Eka ya. Jadi insya Allah dalam minggu ini saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah. Saya kumpulkan dulu materinya, nanti saya langsung menghadap Kepala Sekolah. Oke. Nah, untuk melaksanakan perencanaan yang sudah Bu Ati sebutkan tadi, kira-kira Bu Ati butuh bantuan dari siapa? Yang paling saya butuh bantuan dari teman saya, Pak Didi, untuk membantu saya. Kebetulan beliau juga Wakasarana, Sarpras. Jadi karena kedepannya tentu pembelajaran proyek ini melibatkan banyak peralatan dan sarana ya Bu Eka. Nah jadi ya saya membutuhkan bantuan dari Pak Didi. Hmm. Nah, nggak terasa kita sudah di penghujung obrolan nih Bu. Nggak terasa ya. Hmm. Iya. Nah, ini di setelah percakapan atau obrolan ini, apa sih yang Bu Ati rasakan sudah Ibu Ati dapatkan? Ya, yang saya dapatkan adalah sebuah solusi Bu Eka. Sebuah solusi yang pada awalnya saya merasa kesulitan dalam bagaimana cara agar pembelajaran proyek ini bisa maksimal dan ada tim yang melaksanakannya dalam kesatuan utuh. Nah, namun sekarang saya sudah dapat solusinya apa, sudah paham apa yang harus saya kerjakan, apa yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, jangka menengah dan jangka panjangnya nanti supaya apa yang saya rencanakan ini bisa berhasil. Jadi saya sudah tahu langkah-langkah apalah yang saya ambil gitu. Jadi seperti itulah kira-kira Bu Eka. Baik Bu Ati. Nah, semoga rencana-rencana yang ingin Ibu laksanakan dan harapan yang ingin Ibu capai segera terlaksana ya Bu. Nah, saya tunggu kabar baik dan hasil dari pelaksanaan perencanaan yang sudah Ibu rencanakan ini. Semoga Oke, segera oke, terlaksana dan terwujud. iya, Saya ucapkan terima kasih Bu untuk waktu dan obrolan kita siang ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih iya, Bu Ati. baiklah. Sampai jumpa. Iya, iya, Assalamualaikum. baiklah. Sama-sama buat kamu. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu gimana perasaannya setelah di coach ini? Yang pasti lega ya. Lega, lega setidak-tidaknya eh, ada sesuatu yang kita dapatkan yang awalnya galau gitu, maksudnya nggak tahu apa yang mau kita kerjakan. Nah, tapi secara perlahan-lahan coachnya bisa mencongkel-congkel lah kayak itulah bahasanya. Bisa menarik menarik informasi sehingga coachnya bisa menyebutkan apa yang dia inginkan gitu dan dia menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan gitu. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya si coach ini tahu cara apa yang akan dia lakukan, cuma dia nggak tahu memulainya seperti apa gitu. Nah, makanya inilah gunanya coachnya yang
bertanya, menggali informasi sehingga coachnya bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia lakukan, dan apa yang akan dia laksanakan nantinya. Gitu. Jadi emang bagus sekali coaching ini dilakukan untuk membantu para guru-guru di sekolah. Curhat. Mungkin kita di rumah, mungkin kita di rumah juga bisa mempraktekannya dengan orang tua di rumah. Ya sebenarnya yang memang tidak cuma tidak cuma bisa diterapkan di pendidikan itu, pertama segi dari institusi kan, iya kan. Kedua ya ini tadi tinggal marah sama anak jangan langsung marah ya. Dia bisa mengcoachingkan suami. Bisa. Mana tahu nanti yang atau macam-macam Dia tanpa sadar. dia diam tuh megang dompet kan, nah mulai kita coaching.